Ya, Ibu Yulia dan juga teman-teman, seperti yang sudah kita rasakan, nggak cuma kita lihat sih, tapi juga kita rasakan tentunya disrupsi AI ini di setahun belakangan ini itu sangat kencang sekali ya Bu Yulia ya. Jadi sudah banyak yang menggunakan AI, bahkan pelatihan, training, seminar, bootcamp, lalu juga apalagi forum-forum banyak sekali membahas tentang AI dari banyak sisi penggunaannya, developmentnya, nanti ke arah mana. Nah, tentunya ini menjadi salah satu concern yang saat ini menjadi current issue dari perbincangan banyak orang. Tentunya kita mau menyikapi nih, gimana ini nantinya kita harus bersikap sebagai orang Kristen, orang percaya terhadap AI ini. Makanya ini ada AI Talks yang juga Sabda ingin menumbuhkan pemikiran terkait penggunaan AI dan bagaimana itu bisa berguna dalam pelayanan. Yang pertama nih Bu, jadi kenapa sih AI Talks ini dimunculkan atau mungkin menjadi dia dimunculkan untuk bisa dibahas? Oke, mungkin mulai agak lebih ke belakang ya, karena Oke, Sabda berdiri sebagai yayasan digital. Pelayanannya digital sejak awal Sabda berdiri. Dan salah satu komitmen Sabda adalah untuk memakai teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. ya, Dan itu komitmen itu kami buat sejak Sabda berdiri dan sampai sekarang kami masih berjuang untuk melakukan itu karena itulah visi yang Tuhan kasih untuk Sabda, yaitu IT for God. Bagaimana kita memperjuangkan teknologi untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kita bukan hanya mengikuti teknologi yang lama gitu ya, tapi kita terus-menerus mengikuti dari tahun ke tahun melihat perkembangan teknologi. Dan sekarang ini teknologi yang paling mutakhir, teknologi yang paling sedang dibicarakan banyak orang dan juga mulai menguasai dunia gitu ya. Itu adalah AI. Karena itu Sabda yang sudah tidak asing dengan teknologi melihat ini sebagai satu kesempatan yang luar biasa. Karena sesuai dengan komitmen kami, yaitu IT for God atau memakai teknologi bagi kemuliaan Tuhan, maka AI yang menjadi teknologi yang paling mutakhir itu juga harus menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Sabda, yaitu memakai AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hal yang paling utama nih ya, yang muncul di sini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen itu menyikapi hal ini. Karena kalau saya lihat nih, dulu memang orang-orang pada terkejut dan mereka ya 1 tahun ini ya kan AI benar-benar booming gitu. Jadi semua orang tuh melihat AI itu sebagai satu barang baru dan mengejutkan karena punya powerful apa ya impact dampak yang sangat powerful ke pelan-pelan mulai ke semua area gitu. Nah, ya, orang-orang yang dulunya kaget itu pelan-pelan melihat ini sebagai satu threat gitu, sebagai satu ancaman sehingga banyak orang mulai takut gitu ya, apalagi mulai dibombardir dengan berita-berita negatif tentang AI, bahkan bukan hanya orang biasa, tapi juga hamba-hamba Tuhan juga mulai berbicara hal negatif-negatif dari AI gitu ya, sehingga sekarang ini orang Kristen menjadi sangat bingung melihat apa yang sedang terjadi. Apakah AI ini akan menjadi momok atau menjadi monster ke depannya, atau apakah AI ini akan menjadi alat yang bisa kita pakai? Nah, itu masih menjadi tanda tanya besar. Nah, Sabda yang sudah terjun dalam teknologi cukup lama, sangat lama, dan mengikuti perkembangan teknologi, ini merupakan satu kesempatan untuk kita bisa berdialog gitu dengan ya. masyarakat Kristen khususnya. Nah, untuk itulah kami sebenarnya sudah cukup lama sih ya, kalau di internal Sabda sendiri kita sudah membicarakan cukup lama. Tapi untuk keluar, karena kami melihat mulai kebingungan itu mulai semakin besar dan banyak orang Kristen mulai bimbang, bahkan mulai mencurigai, menjadi skeptis terhadap AI. Jadi kami ingin ikut ambil bagian untuk bergabung dengan seluruh masyarakat orang Kristen untuk membangun dialog gitu. Makanya kita memakai nama AI Talks. Kenapa Ya. Talks? Karena kita ingin berdialog dengan orang-orang Hmm. itu gitu ya,
untuk saling mengisi gitu. Kita bukan mau mendahului ya, tapi kami mau membuka diri untuk bisa saling berbicara sehingga keraguan, kemudian ketidakmengertian, kesalahpahaman, kebingungan itu bisa terjawab. Nah, itu latar belakang kenapa kami mengadakan AI Talks, Nikos. Berarti dari namanya sendiri AI Talks, berarti memang ada conversation ya. Kita mengenal kan di sekarang kan AI lebih banyak ke conversational AI. Maksudnya kita ngechat kayak gitu, ChatGPT, chatbot itu kan talks juga, dan makanya kita perlu untuk mendiskusikan. Berarti ini dialog ya Bu ya, modelnya talk show gitu ya Bu ya. Ini bukan seminar. Kalau seminar tentang AI udah banyak banget ya, dan tidak semuanya jelas atau kadang bahkan terlalu teknikal sehingga untuk orang awam tuh sulit untuk bisa mengerti dengan baik. Karena itu kami tidak melakukan itu secara seminar, tapi kami ingin memang benar-benar motivasi kami adalah berdialog dengan masyarakat Kristen untuk yuk kita ngomongin tentang AI gitu ya, supaya kita punya satu pengertian yang lebih jelas, lebih terang dan saling berbagi. Siapa yang tahu lebih banyak bisa memberi tahu lebih banyak, mereka yang nggak tahu bisa saling tolong menolong gitu ya. Ya akhirnya inilah yang kami coba untuk tolong gitu ya, untuk masyarakat secara umum bisa melihat AI dengan kacamata yang lebih baik lah gitu. Oke, berarti memang isinya talk show, dan ini adakah mungkin tujuan yang lebih spesifik nih Bu terkait diselenggarakannya AI Talks ini Bu? Ya, bagi orang-orang Kristen yang sudah dibingungkan ya dengan AI, kami ingin memberikan satu pandangan yang fakta gitu ya, pandangan yang sesuai dengan realita atau fakta bahwa AI itu sudah di sini. AI is here and AI here to stay. Jadi jangan lagi berharap oh AI itu cuma tren. Nanti kalau trennya hilang nanti kan pergi sendiri gitu ya. Enggak. Kami yang sudah bergumul banyak dengan teknologi tahu ini tidak akan berhenti. Ini akan terus lanjut. Nah, kalau orang Kristen akan melihat AI itu hanya sebagai tren, maka mereka mikir nanti akan pergi sendiri dan kita tidak perlu lakukan apa-apa. Wah, salah besar sekali gitu ya, karena kami melihat tren teknologi ini tidak akan berhenti. AI here to stay, artinya apa? Artinya kita harus deal with it. Kita nggak bisa membiarkan AI itu, maksudnya kita nggak bisa membiarkan diri kita itu tutup mata, terus tiba-tiba ketika buka mata, seluruh dunia sudah dikuasai AI dan kita nggak bisa hidup di situ. Wah, kan rugi banget gitu ya. Terus orang Kristen punya suara apa terhadap dunia kalau kita tutup mata? Kita harus punya andil, kita bahkan harus ikut menggarami dunia ini supaya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu kita pakai gitu ya, bukan kita buang atau bukan kita ya tadi tutup mata jadi ignorance gitu ya, udahlah gitu ya. Nggak bisa, orang Kristen harus memiliki suara bagi generasi ini, bagi dunia ini, untuk menjadi berkat bagi generasi ini. Nah, generasi ini generasi apa? Dulu kita sebutnya sebagai generasi digital. Sekarang nih, sebentar lagi akan menjadi generasi AI. Jadi orang-orang yang hidup nanti itu sudah akan hidup dengan AI dari sejak lahir gitu ya. Jadi ya, betul itu. Itu tujuan utama kita untuk memperkenalkan orang Kristen dengan fakta realita bahwa AI is here, AI here to stay, and let's deal with it. Itu message yang ingin kami sampaikan. Oke, itu ya rekan-rekan semuanya, itu juga menjadi tujuan dari AI Talks ini diselenggarakan gitu. Nah, Bu Yulia, jadi kalau ngomongin tadi tentang programnya dan juga tujuannya, kalau AI Talks-nya sendiri, ini apakah itu berdiri sendiri atau itu menjadi bagian dari beberapa hal nih Bu, dari AI Talks-nya sendiri nih Bu? Enggak, apapun yang dikerjakan Sabda tidak pernah itu berdiri sendiri gitu ya. Kami tidak pernah membuat program yang jadi orphan atau jadi yatim ya. Jadi AI Talks ini merupakan satu seri dari AI for God
yang kita pecah-pecah menjadi beberapa pertemuan gitu ya, dan pertemuan-pertemuan ini kita sebut sebagai AI Talk 1, AI Talk 2, dan AI Talk 3 gitu ya. Jadi ada 3 seri utama yang akan kita mulai lebih dahulu. Kita pengen melihat respons teman-teman, kita nggak mau lari sendiri gitu ya. Kita mau mengajak sebanyak mungkin orang Kristen untuk bersama-sama. Nah, ini adalah 3 seri seminar, bukan seminar, 3 seri talk yang kita adakan. Dan yang pertama sudah, mengapa AI, 2 minggu yang lalu kita sudah lakukan itu. Dan kemudian kita akan bicara minggu depan ini hari Senin, itu bagaimana AI. Dan 2 minggunya lagi adalah apa itu AI. Kenapa kita lakukan 3 berseri dan berturut-turut, tapi tidak dekat-dekat gitu ya. Supaya kita ada waktu untuk mengunyah, kita ada waktu untuk berbicara dengan teman-teman yang lain. Kita bisa saling membagikan apa yang kita dapat gitu ya. Supaya ada waktu untuk kita memprosesnya. Nah, minggu depan ini adalah bagaimana AI. Nah, yang mengapa AI minggu lalu sudah dilaksanakan dan responsnya sangat bagus, hampir 200 orang mengikuti dan responsnya juga sangat bagus. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Semoga minggu depan ini lebih banyak lagi yang akan ikut. Oke, bisa gabung juga nih. Nah, mau tanya juga nih Bu, yang di bagian talk show-nya itu siapa sih yang berambil bagian di dalam talk show-nya, lalu juga pesertanya ini apakah dikhususkan atau kita bisa mengundang rekan-rekan yang ingin bergabung nih di siapa saja. Ya, bukan hanya orang-orang teknis atau orang programmer atau enggak, semua. Khususnya orang-orang Kristen yang memang concern dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Terkhusus mereka yang bergulat di dalam semua bidang pelayanan, karena AI ini mempengaruhi semua bidang pelayanan. Jadi kami ingin sebanyak mungkin siapa saja yang saat ini bergulat dengan banyak pelayanan khususnya ya, dan mereka yang sungguh-sungguh concern dengan kemajuan pelayanan juga untuk anak-anak muda yang saat ini juga mungkin sudah mulai melihat kesempatan yang besar di depan. Jadi kita ingin semua orang bisa ikut. Oke, jadi tadi kita coba switch ya. Kita coba di sini tadi tangkapan layar dari bicara yang 2 minggu yang lalu, dan itu talkshow-nya seru sekali. Ya. Dan banyak yang terberkati nih Bu Yulia dari apa yang sudah diselenggarakan di AI Talks. Ya. Nah, ini saya coba bacakan beberapa ya Bu, tanggapan dari rekan-rekan yang waktu itu mengikuti AI Talks. Ya. Yang seri pertama. Ya, yang pertama itu dari Bu Fani Boseren. Saya pribadi tertarik karena membantu untuk membuat scripture untuk radio. This is really help to me to create a radio programs. Why AI? Kenapa AI? Itu penting untuk Tuhan. Siap untuk berbagi tentang Tuhan kapan aja dan di mana aja gitu. Lalu juga dari Pak Mikhail Jack. Saya pribadi juga tertarik dengan beberapa tools yang AI punya. Juga sangat membantu saya dalam program studi S2 untuk mencari referensi jurnal internasional, membantu menerjemahkan bahasa yang belum saya mengerti, dan yang lainnya juga. Nah, ada satu tanggapan yang juga menarik nih dari Pak Erdi Wiono. Saya kira AI ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi tetap ada manusia yang ada di behind-nya, man behind the gun gitu, lebih seperti itu. Karena meskipun mengotomatisasi kerjanya, mesin bekerja juga basiskan data yang dimiliki. Nah, itu juga menjadi sharing juga dari Pak Yoke. Untuk hal-hal yang berulang lebih baik bisa dikerjakan oleh mesin, dan AI di sini sangat menolong. Hanya kelebihan AI ini sudah mempopulasi jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan, dan pertanyaannya tetap bisa dilakukan oleh manusia. Bagi orang Kristen tentunya menggunakan hikmat Tuhan. Nah, itu yang menjadi beberapa tanggapan dari rekan-rekan di AI Talk sendiri. Ya, nanti untuk teman-teman yang lain mungkin hanya mendengarkan respons ini saja kurang jelas ya. Ini ujungnya apa? Tiba-tiba responnya seperti ini. Nah, saya sangat anjurkan teman-teman yang ingin tahu lebih banyak,
silakan melihat arsipnya. Nah, Ya, arsip dari AI Talk ini sudah disimpan dan sudah dipasang di ai.sabda.org. Nah, silakan teman-teman bisa bergabung. Bisa juga kalau teman-teman yang dari MLC bisa di live.sabda.org. Nah, teman-teman bisa berkunjung ke sana dan melihat arsipnya dan menyaksikan, dan lebih dari itu saya mengundang teman-teman untuk dilanjutkan, jangan hanya melihat arsipnya saja karena ini lanjutan, akan ada lanjutannya yaitu what AI, apa AI. Kalau kemarin mengapa AI? Ya, kita tahu ya AI sudah merajai saat ini, menjadi raja di dalam perkembangan teknologi saat ini, sehingga itu AI sudah mengubah cara kita bekerja, cara kita melakukan banyak aktivitas kita gitu ya. Karena itu AI pun harusnya sudah mengubah cara kita melayani menjadi lebih baik gitu ya, bukan AI untuk merusak, enggak. Justru bagaimana kita bisa memakai AI untuk memperbaiki atau bahkan menolong kita di dalam pelayanan kita gitu. Jadi saya undang teman-teman untuk hadir ya nanti hari Senin. Nanti admin di kolom apa nih? Di kolom komentar ya. silahkan tuliskan alamat pendaftarannya ya. Silahkan mendaftar cepat-cepat dan kami sangat berharap bisa ketemu di sana dan melanjutkan pembicaraan kita tentang AI. Dan kita akan berdialog, saudara bisa bertanya jawab, saudara akan melihat panelis yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan saudara, dan ini menjadi satu conversation yang hidup untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi tubuh Kristus itu untuk saling mengisi dan saling berbagi. Gitu Nikos. Oke, ya. Ya. Terima kasih Bu untuk informasi yang lengkap sekali, dan pendaftaran bisa di link bit.ly/form-mlc atau melalui nomor kontak di 0812 2667 dan 4667. Silakan bisa mendaftarkan diri, dan teman-teman nanti bisa join di dalam dialog tadi ya Bu ya, dalam talk show di AI Talks. Ajak teman sebanyak-banyaknya. Iya, tentu. Kita harus mengajak teman sebanyak-banyaknya supaya kita juga bisa semakin aware dalam AI, penggunaan AI ini, dan juga bagaimana ini bisa menolong kita dalam pelayanan Ibu. Nah, ini kan tadi sempat mention terkait seri AI for God ya Bu ya. Berarti nanti kelanjutannya berarti akan ada tema-tema lain lagi yang diangkat di dalam AI Talks ini Bu. Ya, kita play by ears ya, jadi kita akan lihat perkembangan, lihat kondisi, maksudnya kalau dari 3 seminar utama yang kita, bukan seminar, 3 talk utama yang kita sampaikan ini menolong peserta yang ikut dan mereka siap untuk maju, move on, kami akan move on dengan beberapa seri-seri yang lain. Nah, ini akan setelah mengapa AI, kemudian apa itu AI, dan yang ketiga adalah how AI. Jadi saudara harus ikut nih, supaya saudara juga secara pengetahuan bertambah, dan saudara bisa mencoba sendiri, bahkan bisa dicoba untuk pelayanan dimanapun saudara berada. Gitu ya. Nah, kalau ini berhasil dan teman-teman siap, kami akan move on dengan beberapa topik-topik lain, seperti bagaimana menggunakan AI untuk pelayanan sekolah minggu, bagaimana menggunakan AI untuk konseling, bagaimana menggunakan AI untuk misi, dan seterusnya. Masih banyak bidang-bidang pelayanan yang mungkin sangat rindu untuk dibantu gitu ya. Oke, terima kasih Bu Yulia. Jadi itu sangat bisa digunakan berarti ya Bu, AI untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanannya di tempat di dunia ini. Oke, nah ini ada satu pertanyaan nih Bu dari Ibu Deborah Wisnu. Iya, generasi sekarang bukan lagi generasi Mbah Google. Mungkin dulu ada generasi Mbah Google, tapi sekarang sudah Mbah AI mungkin ya. Yang AI. Sekarang ini Mbah ChatGPT. Ya, apa-apa tanya ChatGPT ini. Nah, murid-murid saya pernah bertanya, boleh nggak sih menggunakan AI untuk kerjakan tugas sekolahnya, Bu? Kalau gimana nih?
Wah, itu tergantung kesiapan dari guru ya. Maksudnya, Hmm. kalau saya kan bukan gurunya. Kalau saya jawab boleh, nanti gurunya bilang tidak boleh, nanti akan bermasalah. Seharusnya sih, kalau itu sebabnya ini gurunya harus ikut AI Talk ini supaya dia bisa maju Oh dan ya, cara berpikirnya juga bisa berubah gitu ya. Karena anak-anak akan lebih cepat belajar tentang AI dibandingkan gurunya. Nah, itu yang sangat mengerikan ya, kalau tidak hati-hati gurunya itu terlanggar oleh murid-muridnya dan murid-muridnya akan lebih cepat bisa menangkap dan bahkan belajar di luar sekolah kalau guru-gurunya tidak bisa membimbing mereka ya. Jadi saya pikir ke depannya nggak akan mungkin bisa dihambat. Artinya anak-anak tuh dilarang, mana mungkin gitu ya. Ini ada alat yang sangat canggih tersedia di depan saya, kenapa nggak boleh dipakai gitu ya. Kalaupun di sekolah nggak boleh dipakai, saya kira di tugas-tugas yang lain anak-anak akan tetap pakai gitu ya. Dan mereka akan melihat sekolah menjadi tempat yang sangat kuno, yang nggak bisa lakukan apa, tidak bisa melakukan hal-hal yang dengan teknologi yang terbaru. Saya melihat ya, Tuhan itu raja di atas segala raja. amin. Termasuk teknologi itu adalah Tuhan yang menciptakan dengan memakai pikiran manusia. Dan kalau untuk pelayanan, siapa yang paling berhak memakai teknologi tercanggih? Tuhan. Jadi saya pikir bukan hanya guru sekolah ya, tapi juga semua pelayanan termasuk gereja, Tuhan berhak memakai teknologi tercanggih dan terbaik di dunia ini untuk melayani dia, untuk melebarkan kerajaannya. Jadi saya sangat encourage teman-teman ikutlah AI Talk nanti hari Senin supaya saudara bisa melihat gambaran yang lebih besar lagi bagaimana kita menyikapi diri gitu ya terhadap perkembangan yang sudah ada di depan mata ini. Oke, ya itu berarti sebuah call to action ya Bu, berarti ya Bu, Ya, untuk bisa join di AI Talks ini. Karena ini berseri rekan-rekan, sekali lagi saya mengingatkan untuk bisa join di AI Talks Senin depan dan Senin besok ini. Dan kalau misalnya ingin melihat arsipnya, tadi sudah bisa diakses di ai.sabda.org atau di live.sabda.org. Itu ya, bisa dilihat semuanya di situ, dan kiranya tentunya ini sangat menjadi berkat, tidak hanya tadi yang saya bacakan, amin. tapi juga banyak sekali rekan-rekan yang boleh ternyata sudah menerapkan AI untuk pelayanan dan juga berbagi, lalu juga sedang belajar menggunakan AI untuk bisa dilibatkan di dalam pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Oke, waktu tinggal 1 menit Bu Yulia, jadi Oke. mungkin terakhir nih dari Ibu Yulia untuk kita semua, ini mungkin dikasih satu penguatan sekali lagi nih terkait gimana sih kita sebagai orang Kristen menyikapi perkembangnya AI ini dan gimana kita bisa menggunakannya untuk pelayanan Ibu. Ya, teman-teman kita orang-orang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan banyak hal ya, bukan hanya karunia rohani, tetapi juga kepandaian ya secara intelektual dan juga secara pengetahuan. Karena itu marilah kita membuka hati, membuka pikiran, melihat bagaimana Tuhan memakai seluruh kepandaian yang ada di dunia ini untuk memuliakan Dia. Jadi jangan sembunyi gitu. Mari kita pakai apa yang sudah menjadi kemajuan teknologi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, amin. Terima kasih Bu Yulia untuk pesannya bagi kita semua dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah stay di Sabda Unboxing pada sesi hari ini, malam hari ini, dan kita akan jumpa lagi di sesi minggu depan. Terima kasih Bu Yulia dan sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan untuk Sabda Unboxing berikutnya. Salam IT for God. Salam IT for God.